Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita seperti biasa berdoa dulu, memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang pesan dari teks pidato. Pada materi sebelumnya, pada tema 6, kita sudah membahas tentang teks pidato. Maaf, bukan tema 6, tapi tema 7, subtema 1, ya, sudah membahas tentang pidato. Dan ini kita sekarang akan membahas tentang pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan runtut. Sebelum berpidato, kita harus merancang naskahnya dengan singkat dan padat, serta pesan di dalamnya dapat disampaikan dengan baik. Pesan dalam pidato biasanya disampaikan dengan penekanan dan intonasi suara tertentu, agar audiens dapat menangkap pesan dari pidato tersebut. Langkah-langkah membuat teks pidato. Nah, sebelum kita membuat teks pidato, kita harus membuat kerangkanya dulu. Kerangka pidato dibuat untuk mempermudah menyusun teks pidato. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita membuat rancangan pidato. Yang pertama, tema. Temanya misalnya ajakan gemar membaca. Jadi kita harus menentukan tema dulu. Apa yang akan dibahas di dalam bacaan tersebut atau di dalam teks pidato tersebut. Jadi di sini kita pilih temanya yaitu ajakan gemar membaca. Temanya, kemudian judul, tentukan judulnya. Judulnya tumbuhkan minat baca masyarakat. Selanjutnya kita menentukan poin-poin yang penting untuk isi pidatonya. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan. Yang kedua, pendahuluan berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. Yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Yang keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Yang kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Nah, ini adalah rancangan atau kerangka untuk membuat teks pidato, ya. Selanjutnya, langkah membuat teks pidato. Tadi kita sudah membuat kerangkanya. Sekarang kita membuat teksnya, langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Kita harus mengamati lingkungan, ya. Mengamati lingkungan, misalnya kita akan berpidato di masyarakat yang lingkungannya kumuh. Misalnya lingkungannya kumuh, maka kita harus membahas di situ tentang lingkungan atau tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita harus mengamati dulu, mengamati pendengarnya dan mengamati situasi sekitarnya supaya apa yang kita bicarakan dalam pidato tersebut sesuai dengan keadaan di lingkungan. Kemudian memilih topik yang sesuai. Jadi setelah kita mengamati lingkungan, mengamati penduduknya yang akan
yang akan dijadikan sasaran pidato kita, kemudian kita memilih topik yang sesuai. Sesudah itu membuat kerangka pidato sesuai yang tadi sudah disebutkan. Kemudian menguraikan pidato secara detail. Selanjutnya, menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pembuka, yang terdiri dari salam pembuka dan kalimat pembuka. Selanjutnya, isi, yaitu berisi tentang pidatonya, isi pidato kita atau isi pidato yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, penutup, kalimat penutup dan salam penutup. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisi tujuan, topik lengkap, serta ajakan, seruan, atau kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema pidato. Jadi, makanya tadi kita harus menyusun dulu kerangkanya, ya. Menyusun kerangka supaya apa? Supaya isi pidato kita sesuai dengan tema. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks pidato. Dalam pembukaan, bagian ini berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Kemudian, bagian isi berisi bagian penting dari maksud pidato. Selanjutnya, untuk bagian penutup, bagian penutup ini berisi kesimpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini juga sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya tujuan pidato dapat dilihat dari respon pendengar pada bagian penutup pidato. Jadi, ketika kita memberikan penutup atau memberikan kesimpulan pidato kita bisa melihat bagaimana respon pendengar terhadap pidato kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pidato. Yang pertama, memahami isi pidato. Jadi kita harus paham apa sih isi pidato yang akan kita sampaikan. Kemudian mampu mencairkan suasana. Maksudnya di sini, ketika kita sedang berpidato, jangan sampai kita bicara di panggung, kemudian orang yang mendengarkan semuanya ribut, kemudian ngobrol, berisik. Dalam suasana seperti itu, kita harus bisa mencairkan keadaan supaya apa? Supaya mereka fokus terhadap mendengarkan pidato kita. Kemudian, tidak selalu melihat teks. Ketika kita sedang berpidato, tidak boleh hanya melihat kepada teks saja, seolah-olah kita membaca saja, ya. Sementara kita tidak memperhatikan ke depan kepada orang-orang yang mendengarkan pidato kita. Jadi, di sini kita harus sekali-kali boleh melihat teks, ya, tapi kemudian pandangan kita pun harus diarahkan atau ditujukan kepada audiens. Supaya apa? Supaya audiens itu lebih memperhatikan kepada kita, ya, kepada orang yang sedang berbicara. Kalau kita selalu baca terus, orang-orang juga akan merasa bosan mendengarkannya, ya. Kemudian dalam pidato kita harus menggunakan bahasa yang baik, menggunakan gerakan tubuh yang wajar atau yang disebut dengan body language, ya. Body language itu bahasa tubuh atau gerakan tubuh ketika kita menyampaikan pidato kita. Ini harus wajar saja, jangan banyak ini, ya, jangan terlalu banyak bergerak sampai kemudian misalnya menggoyangkan panggung misalnya, ya, kemudian podium kita menjadi bergoyang-goyang saking kita gerakan tubuh kita berlebihan. Jadi di sini body language yang harus diperlihatkan itu harus yang wajar saja. Kemudian menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Jadi ketika kita memberikan pidato yang isinya penekanan,
Misalnya penekanan tentang harus menjaga atau pentingnya menjaga kebersihan, kita harus menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Kemudian berpenampilan sopan. Nah, di dalam pidato penampilan kita harus sopan, pakaiannya, kemudian sikapnya, dan percaya diri serta penuh semangat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pidato. Selanjutnya, menyimak teks pidato. Isi pidato akan dapat difahami jika kita menyimak pidato tersebut. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang berpidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Nah, ini menyimak teks pidato ini dikhususkan untuk para pendengar atau untuk audiens. Jadi, audiens itu supaya isi pidatonya dapat dipahami dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, maka para audiens itu harus menyimak pidato kita dengan baik. Kemudian juga memperhatikan pembicara ketika sedang berpidato. Selanjutnya, kalau kita menyimak pidato tersebut dengan baik dan memperhatikan pembicaranya, maka kita akan dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, di sini Ibu kasih contoh teks pidato yang berjudul kebersihan. Pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Kemudian isi pidato, kemudian penutup. Nah, penutup ini berisi permohonan maaf, kemudian salam penutup. Nah, ini diantara contoh teks pidato yang bisa kalian tiru untuk nanti tugas membuat teks pidato. Nah, demikianlah